Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kita temukan di saham ADMR atau PT Adaro Mineras Indonesia. Ini laporan tahunan 2023-nya sudah keluar. Nah, kita lihat apa yang bisa kita temukan ya. Seperti biasa ada presiden direkturnya, ada Christian Ariano Rahman sebagai presiden direktur, ada Heri Gunawan sebagai direktur. Untuk amakan tahu di Cyber 2 Tower lantai 34 ya, Jahara Suna Said, Blok S5 nomor 13 Jakarta. Jadi di Jakarta kalau ini seperti biasa ada pembuka lah ya. Nah, di sini ada disebutkan untuk nilainya itu dalam satuan penuh, tapi dia dalam bentuk US dollar. US dollar kas dan setara kas kita lihat. Kas dan setara kas untuk yang kali ini perusahaannya meningkat ya. ADMR ini meningkat kasnya dari 511 juta dolar menjadi 586 juta dolar. Lalu ada piutang usaha, wah ini pihak berrealisasi meningkat banyak nih. Dari 27 juta dolar menjadi 63 juta dolar. Dan pihak ketiga 36 juta dolar menjadi 118 juta dolar. Kalau kita lihat persediaannya pun meningkat ya, dari 53 juta dolar menjadi 67 juta dolar. Jika kita lihat sebenarnya ini antara penjualnya meningkat atau cash flow-nya macet. Kayaknya penjualan meningkatnya. Ini total asetnya dari 1,2 miliar dolar menjadi 1,6 miliar dolar. Wah, ini jumlahnya nih sudah banyak ya. Untuk utang usaha meningkat juga yang pihak berelasi 15 juta dolar menjadi 20 juta dolar. 20 juta dolar. Kemudian pihak ketiga meningkat juga dari 7 jutaan dolar menjadi 13 jutaan dolar. Untuk total hutang jangka pendek mereka meningkat sedikit dari 197 jutaan dolar menjadi 200 jutaan dolar. 1 juta dolar kan 15 miliar. Nah, jadi dikali aja dengan 200, paling kurang lebih 3 triliunan gitu ya. Nah, itu total hutang jangka pendek. Kalau kita lihat di sini ada juga hutang jangka pendek lainnya. Dari 6.000 dolar menjadi 90.000 dolar. Nah, kita lihat ada utang pajak, utang royalti. Bebannya masih harus dibayar ini cukup meningkat ya. Dari 76 juta dolar menjadi 100-an juta dolar. Total hutang jangka pendeknya menurun. Wah, berarti tadi banyak yang jangka panjang menjadi ke jangka pendek ya. Dan untuk total hutangnya itu dari 717 juta dolar menjadi 657 juta dolar. Hal ini menandakan apa? Tadi ini berarti hutangnya berkurang ya. Tapi kalau kita lihat memang asetnya bertambah dan ini hutangnya berkurang. Kemungkinan besar, bahkan bukan kemungkinan besar lagi, bahkan mungkin sudah pasti berarti ekuitasnya itu bertambah ya. Nanti kita lihat ini di bagian ekuitasnya. Wah, meningkat cukup pesat ternyata. 569 juta dolar menjadi 1 miliar juta dolar. Ini merupakan, kalau kita lihat ini kayak pertama kalinya ya, ini saham ADMR ini mencapai 1 miliar dolar untuk ekuitasnya ya. Pendapatan usaha, nah betul ternyata memang meningkat 900-an juta dolar menjadi 1 miliaran juta dolar. Beban pokok pendapatan meningkat dari 300-an juta dolar menjadi 500-an juta dolar. Dan laba brutonya itu menjadi hanya sesi tipis. Berarti beban pokoknya terlalu banyak. Nah, tadi kita lihat nanti itu karena apa. Nah, ini kalau laba bruto 534 menjadi 583 juta dolar. Untuk yang laba tahun berjalan 300-an juta dolar menjadi 400-an juta dolar. Nah, ini mungkin dikarenakan biaya keuangan juga naik dari 24 jutaan dolar menjadi 30 jutaan dolar. Wah, ini beban usaha ini menurun cukup drastis sih. Ini kok bisa nih ya? Beban usaha dari 74 jutaan dolar menjadi 8 jutaan dolar. Wah, ini gimana caranya itu? Apakah ada perusahaan yang bisa lakukan seperti ini? Nanti kita cek apakah ada kisi-kisi atau cara gimana sebuah perusahaan bisa menurunkan beban usaha dalam begitu cepat, begitu banyak. Kita lihat ya, kita cek nanti. Ini ada penerimaan dari pelanggan 929 juta dolar menjadi 965 juta dolar. Yaitu karena kan pendapatan naik, penerimaan otomatis juga naik, pembayaran kepada pemasok 240 juta dolar menjadi 353 juta dolar. Berarti ini kan labanya meningkat, persediaan juga meningkat, dan kepada pemasok juga meningkat. Berarti sangatlah bagus kalau menurut kami. Pembayaran biaya karyawan oke, naik juga.
10 jutaan dolar menjadi 17 jutaan dolar. Ini meningkat cukup pesat ya ini. Ini biaya karyawan meningkat cukup pesat, entah karena ada penambahan karyawan atau memang peningkatan gaji atau karena memang dia kasih bonus besar-besaran ya. Nanti kita lihat ya. Ini arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional 479 jutaan dolar sekarang menjadi 296 jutaan dolar. Kemudian ada yang investasi. Nah, ini minus agak cukup banyak karena apa? Pembayaran untuk penambah aset tetap besar-besaran dari 20 jutaan dolar menjadi 133 juta dolar. Itu bayangkan, itu meningkat kurang lebih berapa? Mungkin 6 kali lipat ya. Mungkin 6 kali lipat lebih pun kalau kita lihat di sini ya. Dia berarti peningkatan untuk perolehan aset tetap, mereka keluar biaya untuk beli aset tetap itu peningkatan 6 kali lipat lebih. Ini luar biasa nih kalau mau dibilang untuk tahun ini. Presiden Komisaris yaitu Pak Garibaldi Thohir, kemudian Komisaris ada Muhammad Syah Indra Aman, kemudian ada Lukman Ciaho, kemudian Presiden Direktur Christian Ariano Rahman, Iwan Dewono Bondi Yuwono sebagai Wakil Presiden Direktur. Tapi memang setahu kami ketika ada Pak Garibaldi Thohir, sebuah perusahaan itu kayaknya bisa jadi hebat ya. Entah mengapa kayaknya merasa begitu. Dan bagus nih kayaknya. Nah, ini kita lihat penambahan kepemilikan. Ada di Alam Tricakra Indonesia PT Belangan Anugerah Semesta. Ini kami ada penambahan nih ya. Dari keadaan menjadi 90,84% dan ada 100%. Tapi dia ada pengurangan di Kalimantan Aluminium Industri. Pengolahan logam mereka dikurangi ya. Dikurangi kepemilikannya mungkin sebenarnya kita nggak tahu ya apakah itu karena rugi atau gimana atau memang untuk pribadi atau gimana ya. Dan ini ada pengurangan dan ada kepemilikan perusahaan baru. Nah, ini ada kepemilikan perusahaan baru cukup luar biasa. Nah, ini biasa di bagian-bagian umum kita skip. Nah, ini ada kas dan setar kas. Kita lihat kas yang ini yang dalam bentuk dolar ya. Kan di tangan ini enggak, ini yang di tangan dulu. Yang di tangan ada 318 dolar menjadi 65 dolar. Lalu yang di rekening dolar AS ada 320 jutaan dolar menjadi 544 jutaan dolar. Mereka paling banyak meningkat di Bank BRI itu. Nah, kemarin kita paling banyak di Bank Mandiri, lalu kita ketemu ada perusahaan yang paling banyak di BNI, sekarang jadi BRI. Nah, jadi kemudian ini kita lihat total rekening rupiah dari 37 juta dolar menjadi 20 jutaan dolar itu paling banyak di Bank UOB. Awalnya nggak ada, sekarang menjadi 11 jutaan dolar. Kemudian ada Bank Mandiri 223.000 menjadi cukup banyak. Hebat. Ini deposito berjangka hebat juga. Bank BRI 15 jutaan dolar, ini hebat juga ya. Tapi ini ada yang menarik juga ya nih. Ini dolar AS ini jadi gak ada. Yang apa nih? Yang deposito berjangka. Kemarin kita lihat ada beberapa perusahaan yang dia obligasi dalam bentuk US dollar. Mereka lebih pilih ke deposito US dollar. Sekarang ini malah gak ada yang apa ya? Yang gak ada ya. Ini deposito berjangka kita lihat 725.000 dolar. Ya 755 untuk yang rupiah, kemudian dolar meningkat 9 jutaan dolar menjadi 15 jutaan dolar. Nah, memang kalau mau kita bilang kayaknya obligasi US dollar ini kok kayak apa ya, berkurang ya. Entah mungkin ditinggalkan atau gimana, nggak tahu lah ya. Piutang usaha rupiah pihak ketiga, wah ini meningkat cukup tajam nih. 15 jutaan dolar piutang usaha pihak ketiga. Mungkin karena tadi penjualannya banyak ya. Piutang usaha lancar. Wah, ini lancar nih katanya. Kok bisa apa ya? Gak ada apanya, cuma dibilang lancar ya. Nah, terkadang ada perusahaan dia ada tampikan detail, ada enggak. Jadi sebenarnya agak sulit ya kalau misalnya kita lihat perusahaan yang apa agak tampikan semua gitu ya. Tapi sebenarnya bagusnya itu perusahaan lebih transparan gitu ya. Piutang lain-lain pihak berelasi pihak ketiga 13 jutaan dolar menjadi 12 jutaan dolar. Pihak ketiga ini meningkat menjadi 5 jutaan dolar dari 676 ribuan dolar.
Ini kita skip. Ini uang mukanya. Aset eksplorasi. Ini aset totalnya bisa dilihat di sini. Nah, ini beban masih harus dibayar. Wah, ini pemasok meningkat pesat 25 jutaan dolar menjadi 83 jutaan dolar. Bunga pinjaman bank menjadi 4 jutaan dolar dari Gada. Tapi ini saya bagus ya untuk pemasok dan kontraktor ini meningkat cukup pesat. Menurut kami masih oke lah ya. Dengan jasa profesional dari 900 miliar menjadi 1,1 juta dolar ya. 1 juta dolar itu paling 15 miliaran. Ini apa nih? Dia Habitat sewa. Ternyata mereka ada sewa ke Transkon Jaya ini ya. Transkon Jaya. Wah, ini ada sahamnya nih. Kalau ada sahamnya ya. Kalau nggak salah Jikon ya. Ya Jikon ya. Ini utang bank. Ini ada utang bank 98 jutaan dolar. Ini dia Habitat imbalan. Imbalan pasca kerja. Ini ada modal sahamnya. Kepemilikannya kita bisa lihat yang 2023 2022 kayaknya gak ada perubahan nih ya. Ini agak ada perubahan. Masih banyak dipegang oleh AEI. AEI ada yang tahu gak itu AEI itu apa? Pendapatan usaha kita adalah penjualan batubara menurun ya. 556 juta dolar menjadi 484 juta dolar. Ini pihak berelasi. Jasa lainnya dan lain-lain. Pihak ketiga penjualan batubara meningkat 349 juta dolar menjadi 599 jutaan dolar. Wah, ini berarti dia memang pertumbuhannya itu pendapatan ditopang oleh pihak ketiga penjualan batubara itu meningkat cukup besar. Kemudian ini ada pihak ketiga penjualan batubara dan pihak berelasi. Beban pokok pendapatan kita lihat yang tadi berkurang cukup banyak. Oh enggak, ini yang bahan pokok pendapatan penjualan batubara. Penjualan batubara kita lihat ini meningkat semua rata-rata, apalagi jasa pertambangan 59 juta dolar menjadi 149 juta dolar. Dan kami yang penasaran yang beban usahanya tadi ya. Nah, ini ada pajak bumi dan bangunan, ada lain-lain persediaan batubara. Ini pemrosesan batubara menurun nih 48 jutaan dolar menjadi 23 jutaan dolar. Total beban pokok pendapatan 370 jutaan dolar menjadi 499 jutaan dolar. Berarti dia memang penjualannya meningkat. Tapi dia meningkat. Ini dia beban usaha menurun cukup banyak. Nah, ini ketemu nih. Ternyata dia karena ada pembalikan atau cadangan untuk pembayaran penetapan pemerintah sebesar 27 jutaan dolar. Ternyata karena itulah ya. Nah, berarti kalau perusahaan lain mau apa? Itu perlu dapat cadangan untuk pembayaran penetapan pemerintah. Nah, berarti dia turunnya di sini, tapi untuk biaya karyawan tuh naik dari 3 juta dolar menjadi 8 jutaan dolar, dan ini semua rata-rata naik loh. Komisi penjualan dan lain-lain. Kemudian ini ada biaya sistem komunikasi. Mereka untungnya di sana. Dan memang tadi ada beberapa biaya beban yang meningkat yang tahun lalu, tapi sekarang udah jadi menurun. Ini penghasilan keuangan bahkan meningkat 19 jutaan dolar dari 4 jutaan dolar. Berarti tadi kalau mau kita bilang itu yang beban usaha itu bukan karena hal-hal lainnya, tapi itu ternyata karena ada cadangan dan lain-lain gitulah ya. Kemudian ini ada segmen operasi, ada pertambangan batu bara. Laba tahun berjalan, wah ini semua rata-rata minus loh. Rata-rata minus, tapi yang pertambangan aja yang meningkat. Pantas pengolahan logam ini minus 708.000 dolar. Ternyata mereka pun mengurangi kepemilikan karena memang minus atau gimana ya. Tapi gak tahu juga lah ya.
Nah, ibaratnya tahu-tahu sendiri ini jasa lainnya dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini peningkatan ekspor ke Korea. Yang lainnya ketika semuanya lain itu menurun, yang domestik memang meningkat lah ya, 46 juta dolar menjadi 141 juta dolar. Tapi yang ekspor ke Korea itu meningkat 25 juta dolar menjadi 70 jutaan dolar. Wah, yang Singapura, Cina, India semua. Oh, ini India pun meningkat ya, 80 menjadi 144 juta dolar nih ya. Berarti memang untuk beberapa negara ada yang naik penjualnya, kemudian ada yang menurun. Maka itu sahaja kami, sekian dan terima kasih. Salam investasi.